Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Happy banget nih. Kayaknya THR mau cair. Langsung beli mobil katanya. Beli mobil jangan yang biasa-biasa aja. Beli mobil yang bagus dong demi menjaga marwah keluarga. Menjaga marwah keluarga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, semuanya. Jaga marwah itu boleh aja, tapi jangan bikin orang jadi marwah-marwah. Marah-marah. So tau loh. Jadi marah-marah ya. Intinya kacamata. Mama udahlah. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas peristiwa tragis yang bikin meringis. Peristiwa yang menimpa seorang anak berusia 12 tahun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berinisial NS yang tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh penuh luka bakar. Diduga akibat dianiaya oleh ibu tirinya sendiri. Peristiwa berawal ketika NS yang sehari-hari menimba ilmu dan tinggal di pondok pesantren pulang ke rumahnya untuk menikmati libur awal Ramadan. Saat itu NS pulang ke rumah yang ditinggalinya bersama ayah kandung, ibu tiri, dan saudara angkatnya di desa Bojongsari, Jampang Kulon. Pulang ke rumah pas Ramadan itu kan biasanya jadi momen kumpul keluarga. Buka puasa, sahur bareng. Tapi naas NS justru malah mengalami penyiksaan yang membuatnya sampai kehilangan nyawa. Waduh. Mirisnya penyiksaan itu justru dilakukan oleh ibu tirinya sendiri. Kacau. Sejahat-jahatnya ibu tirinya bawang putih, palingan cuma nyuruh dia nyuci baju di kali. Ini kok bisa-bisanya nyiksa sampai anaknya mati. Ibu tirinya nggak paham soal HAM kayaknya nih. Harusnya banyak belajar sama Menteri Pigai. Yang udah ngerti HAM sejak usia 5 tahun. Penonton juga paham kan soal HAM? Sejak usia 5 tahun kan? Hamburger. Makan mulu sih pikirannya. Ayah korban Anwar Satibi cerita saat itu dirinya yang sedang bekerja di luar kota dihubungi istrinya agar pulang karena NS demam tinggi. Anwar pun langsung pulang dan tiba sekitar malam hari. Ketika sampai di rumah, Anwar melihat NS dalam kondisi mengenaskan. Kaki, punggung, tangan hingga wajah anaknya melepuh seperti disiram air panas. Beberapa bagian di tubuhnya bahkan menghitam. Ketika Anwar bertanya kepada istrinya soal kondisi NS, istrinya berdalih kulit NS melepuh karena demam tinggi. Gejala demam tinggi itu kan biasanya badan menggigil, keringat dingin, kulit kadang kelihatan merah karena panas, bukan malah kulit melepuh. Alasannya terlalu diiniin, apa itu namanya? Adalah pokoknya. Nggak akal masuk lah. Nggak masuk akal. Dan herannya lagi melihat kondisi anaknya yang begitu mengenaskan, Anwar bukannya langsung bawa NS ke rumah sakit, tapi malah pilih istirahat dulu. Alasannya karena capek habis dari luar kota. Besok paginya NS baru dibawa ke rumah sakit. Di sana dokter langsung dengan tegas menyebut kalau melepuhnya kulit NS bukan karena demam tapi diduga karena penganiayaan. NS pun akhirnya mengaku kalau dia sempat dipaksa minum air mendidih oleh ibu tirinya. TR nama ibu tirinya inisialnya. Saat di rumah, kacau ini ibu tiri kok lebih kejam dari ibu kota. Bayangin minum air yang panasnya 37 derajat Celcius aja lidah mati rasa. Apalagi ini air mendidih. Tidak lama setelah membuat pengakuan, kondisi NS terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia di ruang perawatan intensif. Ironisnya, meski telah ada pengakuan dari korban,
TR tetap kekeh menyebut kulit NS melepuh karena sakit. Kali ini TR bahkan menyebut korban menderita penyakit autoimun dan kanker darah sehingga menyebabkan kulitnya melepuh. Tadi bilangnya demam, sekarang kanker dan autoimun. Mana nih yang benar? Udah kayak oknum aja omongannya muter-muter. TR juga sempat bilang kalau kematian korban adalah karena takdir, bukan karena kesalahannya. Ya memang yang namanya kematian itu sudah ada yang ngatur. Tapi kalau kematiannya karena dianiaya, disiksa, disiram air panas, jelas itu bukan takdir. Meski NS tidak bisa bertahan, polisi tetap menyelidiki kasus kematiannya. Polisi langsung bergerak cepat dan melakukan otopsi. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Setukpa Lemdiklat Polri, Kombes Charles Siagian menyebut dari hasil pemeriksaan luar, tim medis menemukan sejumlah luka bakar di tubuh korban. Mulai lengan serta kaki kanan dan kiri, selain itu terdapat luka serupa di area punggung, bibir hingga hidung. Namun tim medis masih melakukan pendalaman untuk menyimpulkan apakah luka bakar tersebut disebabkan kekerasan atau tidak. Pemeriksaan mendalam juga dilakukan melalui pengambilan sampel organ tubuh korban untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Jakarta untuk mengetahui penyebab kematian. Sementara itu ibu tiri korban TR saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengaku timnya sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap korban selama dia tinggal bersama tersangka. AKBP Samian juga menyebut TR terancam terjerat pasal berlapis atas dugaan kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan secara berulang. Kekerasan yang dialami NS ternyata bukanlah yang pertama kali terjadi. Menurut ayah korban, dirinya pernah melaporkan istrinya atau ibu tiri korban ke polisi pada tahun 2024 lalu karena memukuli NS menggunakan benda tumpul. Namun laporan berakhir damai melalui mediasi. Saat itu ibu tiri korban sempat berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Anwar juga menyebut NS kerap kali jadi pelampiasan kemarahan TR jika dia berselisih dengan anak angkatnya. Nah, ayahnya ini yang bikin bertinyi-tinyi. Bertanya-tanya. Kok bisa udah tahu anak kandungnya pernah disiksa malah kasih maaf dan tetap tinggal bareng sama si penyiksa? Ini ayahnya terlalu pemaaf atau terlalu bucin? Ya semoga ayahnya nggak join-join, ya. Nggak ikut-ikutan. Ya. Kalau sampai ayahnya join-join, polisi harus join mix, ya. Ikut campur. Ya. Proses till the end, ya. Usut tuntas. Karena ya, kejanggalan kematian NS juga jadi perhatian Komisioner KPAI, Diah Puspitarini. Menurut dia, keberadaan ayah dan kakak angkat korban seolah tidak bisa mencegah terjadinya penganiayaan TR terhadap NS. Padahal sebagai orang dewasa, mereka seharusnya bisa melindungi NS dari perilaku brutal ibu tirinya itu. Bahkan terbaru, si ayah juga dilaporkan oleh ibu kandung korban, Lisnawati, atas dugaan kelalaian. Menurut ibu kandung korban, dia pernah meminta agar NS dibawa ke rumah sakit, tapi karena alasan sedang bekerja di luar kota, ayah NS tidak segera membawanya ke rumah sakit. Ayah korban juga disebut pernah mengatakan jika memang terjadi apa-apa pada NS, dia meminta diikhlaskan. Kasus kematian NS membuka mata kita bahwa kekerasan terhadap anak tidak selalu datang dari orang asing, tidak selalu terjadi di tempat gelap, dan tidak selalu terdengar oleh tetangga. Bahkan kadang kekerasan bisa tumbuh diam-diam di dalam rumah, di balik pintu yang setiap hari kita sebut sebagai keluarga. NS kini telah pergi, membawa luka yang tak sempat ia sembuhkan sendiri. Kini yang tersisa bukan lagi pertanyaan tentang bagaimana dia meninggal, tapi apakah kita benar-benar berani memastikan keadilan tidak ikut dikubur bersamanya. Karena setiap anak berhak pulang ke rumah dengan aman, bukan pulang dalam diam. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live.
Kembali lagi di Midnight Live. Nah, kali ini kita akan ada informasi soal makan-makan. Demen kan penonton makan-makan? Nah, rekomendasi tempat makan ini cocok buat teman-teman yang baru kelar taraweh dan gak sempet makan besar. Di mana ya ini ya kira-kira ya? Langsung aja kita langsung tersambung dengan Nurul Zenita. Nurul, selamat malam. Lagi ada di mana nih? Lagi di Jepang kayaknya ya? Selamat malam Reza dan juga pemirsa dan juga Aumania yang ada di studio dan juga di rumah. Saat ini saya lagi ada di Jalan Panglima Poli Melawai karena saya mau cobain Japanese street food. Yang mana di sini saya mau cobain di tempat makan yang pakai konsepnya nih yatai. Yatai itu sebenarnya adalah kios atau warung kaki lima tradisional dari Jepang yang tempatnya ini gerobakan. Dan juga tempatnya untuk pengunjungnya nggak terlalu ramai. Yang bisa ditampungnya, jadi cukup sedikit. Nah, kira-kira di sini ada makanan apa aja, enak atau enggak? Langsung aja yuk kita pesen. Kayaknya saya mau minta rekomendasi langsung ke chefnya. Nih ada chefnya Mas Doni. Halo Mas Doni. Halo. Ini aku mau pesen dong, tapi rekomendasinya apa nih yang enak? Kalau untuk rekomendasi kita mulai dari appetizer itu ada sui gyoza, itu Japanese dumpling, sama ada tori namban untuk appetizernya. Itu basicnya dari Japanese fried chicken, tapi udah aku coating pakai soy vinegar. Oke. Ini aku boleh deh pesen yang tadi Mas Doni udah sebutin, tapi sambil nunggu makanannya jadi, boleh kita ngobrol-ngobrol dulu Boleh ya dong. Mas ya. Oke, Mas sebenarnya ini aku pengen tahu kenapa Mas Doni ini ngediriinnya kok pakai konsep yatai, gerobakan gitu, kios, dan Ya. juga di Melawai. Boleh sambil duduk Mas di sini. Jadi kalau emang ditanya kenapa, karena emang aku terinspirasi dari kota Fukuoka. Karena di sana itu emang kiblatnya yatai. Yatai itu yang kita harus tahu semuanya, yatai itu gerobakan, makan makanan Jepang, tapi konsepnya makanannya itu izakaya sebetulnya, comfort food. Jadi makannya cuma di gerobak, itu nggak ada dining sama sekali. Nah, inspiring aku itu dari kota Fukuoka. Makanya aku kemas dari inspiring aku itu, aku bawalah ke Panglima Polim, seperti itu. Cerita awal berdirinya gimana nih Mas? Cerita awal berdiri, jujur, karena emang aku pengen punya restoran sendiri. Tapi aku belum punya cukup modal untuk bikin restoran, jadi aku berinspirasi untuk bikin yatai dulu deh, untuk memancing kayak si investor-investor ya buat membuat nanti restoran ke depannya seperti itu. Ini biasanya yang datang ke sini tuh anak-anak muda kah atau orang pulang kantor atau gimana? Yes, ini pertanyaan sangat menarik karena emang yatai sendiri itu sebetulnya di Fukuokanya sendiri itu karena pinggiran jalan Japanese street food itu menciptakan untuk orang pulang kerja, mereka itu makan satu mangkok ramen atau sama satu tusuk sate atau satu botol bir biasanya. Tapi kalau aku di sini nggak ada alkohol. Jadi mostly sebetulnya itu kalau tamu yang di Panglima Polim ini orang-orang kerja. Sama ya industri aku lah, industri di F&B, teman-teman, terus kayak banyak juga sih kayak family. Tapi kalau untuk yang di Depok karena aku udah punya 2, jadi kalau di Depok itu lebih spesifik, itu lebih ke family seperti itu. Mas ini kan kalau buat makan di sini reservasi ya. Betul. Tapi dan bukanya juga jam setengah 7 7. malam. Tapi ini bulan puasa nih. Jadi gimana nih caranya buat makan di sini? Nah, kalau untuk bulan puasa ini aku ada sedikit special treatment untuk jam operasionalnya, yaitu lebih fleksibel openingnya. Yang biasa aku buka setengah 7, tapi sometimes mereka itu mau reservasi untuk buka puasa, jadi aku buka lebih early. Contoh misalkan kan sekarang buka puasa itu di 18.17 ya, around segitu. Jadi aku buka di 18.15 seperti itu. Aku lebih ke fleksibel aja. Tapi kalau untuk ada special event atau special menu aku nggak ada. Paling kalau untuk Ramadan ini aku cuma punya tajil aja sih. Kurma. Kurma. Sesuai ini ya, anjuran Nabi ya? Betul. Ganjil ya? Oke. Ini udah jadi belum nih Mas kira-kira? Oke, sudah jadi. Silakan. Boleh. Ini ada apa aja nih Mas? Oh, ini Yang gyoza. pertama itu kita punya sui gyoza, Japanese dumpling.
Jadi di sini bedanya itu aku pakai chili oil, yaitu aku pakai si chili oilnya aku pakai ikan cakalang asap. Begitu. Terus yang sebelah sananya itu ada Doni Signature kita panggilnya karena emang ini chicken namban tori namban ini udah ikut aku udah 6 tahun. Udah ikut 6 tahun resipinya. Jadi ini basicnya itu Japanese fried chicken tapi udah aku coating pakai soy vinegar. Gitu. Jadi ada acidity-nya. Oke, selain itu tadi ada pesen ramen ya Mas ya? Ada pesen ramen, jadi ada ramennya. Yang pertama ini ada yang berkuah. Yang berkuah itu basicnya dari si soyu ramen. Soyu ramen tetap aku dapetin kolagennya dari ceker, dari leher sama mirepoix. Mirepoix itu mix up vegetables untuk aromatik. Tapi di sini yang bikin spesial itu pedesnya itu yang kalian dapat itu dari si chili oilnya tadi, ikan cakalang asap. Sama proteinnya kalian bisa dapat dari telur omega sama si beef sour plate USDA. Yang kedua, kita punya dry ramen. Dry ramen ini ramen kering, tapi untuk flavors yang ditonjolin itu soy butter. Untuk proteinnya itu aku pakai chicken sama telur omega. Terus yang bikin serunya di makanan yang dry ramen ini, kalian bisa dapat refreshing flavors itu dari si pickles cucumber. Gitu. Ini spesialnya ada ikan cakalangnya ya Mas ya sebenarnya? Betul. Aku bikin chili oil itu dari ikan cakalang asap. Biasanya kan kalau untuk Chinese mostly itu pakai ebi ya, pakai udang. Nah, kalau di sini aku spesialnya itu pakai cakalang asap. Seperti itu. Boleh langsung cobain ya Boleh Mas dong, ya? silakan. Oke. Silakan. Mau sendoknya iya boleh. Ini apa nih? Oh, ini ada satu lagi. Sorry, satu lagi kita skip. Ini punya beef yakiniku don. Beef yakiniku don itu rice bowl. Jadi beefnya yang seperti aku bilang tadi, kita pakai USDA sour plate. Terus ada garlic chipsnya untuk aromatiknya, seperti itu. Langsung aku coba boleh ya Mas ya? Boleh, silakan, Yang mana dulu ya ini? Yang Boleh. berkuah dulu kali ya? Boleh yang berkuah dulu. Sendoknya ini. Nah, Resa. Langsung geser ya. Oke, boleh. Resa boleh ya besok kalau udah habis siaran atau sebelum siaran kesini dulu ya. Nih, silakan Nurul cicipi. Ini apa Mas tadi Mas? Itu yang chili oil ikan cakalang. Wah, Ikan Ikan cakalang. cakalang asam. terlihat sangat gurih ya. Mix together well. Pakai ini kali ya. Betul, pakai chopstick. Ini Resa. Untuk ramennya sendiri kalau di Saki aku spesifik aku pakai hosomen. Hosomen itu mie lurus. Gimana rasanya Nurul? Rasanya enak. Ya bentar, belum kedengeran. Rasanya enak. Rich banget kuah ramennya ini. Cuma nih makanannya banyak banget ya, Resa. Mau dibungkusin nggak Resa ke studio? Atau ada Mas Mau ini? dong. Mas, Penonton udah pada ngiler minum nih. aja. Ini Belum datang makanannya. belum datang. Biasa kesini Mas? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Biasa pesen apa? Biasanya ada yang aku suka tuh ada maze ramen nih. Maze ramen. Nyontek, bohong nih Resa. Ya udah deh Mas, nih saya kasih nih. Mau cobain nggak? Oh boleh. Boleh. Nih, Terima ambil deh, kasih. Mas. Itu harganya berapa Nurul? Bukan sih? Iya harusnya ini sumpit sih. Oke. Harganya untuk ramennya ini dari 30 ribuan. Terus appetizernya gyoza 20 ribu, 29 masih terjangkau lah untuk after office date gitu. Gimana Mas? Enak gak Mas? Enak. Enak. Enak ini yang mana variannya? Ini Ini yang tori namban. tori namban. Oh oke. Wih mantap. Doni signature namban ya. Sendirian aja Mas? Sendirian. Kasian. Oke deh Resa, saya masih Kan mau berdua lanjut sama kamu. makan. Masih mau lanjut makan sama Masnya juga kali ya, sama camper saya kok, nggak berdua aja. Resa, besok kita kesini kali ya, sama Sarah juga kali ya. Wah, sangat baik sekali ide itu ya. Ada Otong juga yang siap meluncur ke sana. Kalau ada Sarah pasti ada Otong.
Nurul, ini lokasinya persisnya ada di mana sih sebenarnya? Aksesnya gampang nggak? Ada di Jalan Panglima Polim, gampang banget, aksesnya gampang, ada di Jalan Panglima Polim Melawai. Kalau naik transportasi umum juga gampang, turunnya paling dekat ini di MRT, stasiun MRT Blok A. Nanti tinggal jalan kaki kurang lebih 300-400 meter lah. Udah nyampe di Oke. sini. Iya. Nah, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih, Nurul? Kalau bukanya sebenarnya dari jam 6:30 malam sampai jam 11. Tapi karena ini bulan Ramadan dan kalau mau ke sini juga based on reservasi. Biasanya kalau reservasi bilang ke adminnya nih mau buka puasa di Sakiatai. Jadi nanti bakal disediain buat bukber sama teman-teman atau sama keluarga di sini. Oke, gimana tadi rasanya? Udah nyobain baru satu jenis makanan tadi saya lihat kamu nyobain. Coba dicobain semuanya. Oh Ya. iya. Mau cobain yang satu lagi kali ya. Iya. Ini ada Biar penonton makin dry ngiler di ramen. sini. Jatuh. Oke, dry ramennya. Ini ayamnya diapain, Mas? Ayamnya ini aku di treatmentnya untuk flavorsnya itu aku bikin yakiniku basicnya. Jadi agak ada sweetness sama ada umami seperti itu. Hancurin dulu ya. Coba ya Resa. Malam-malam makan mie enak banget ya. Waduh. Gimana Nurul? Ada manis-manisnya gitu ya, Mas? Betul. Ambil si cucumbernya untuk balancing flavors. Oke. Karena di situ Kata- ada acidity-nya. Kata chefnya ambil Si timun. timunnya untuk ngebalance rasanya. Enak Resa. Recommended sih. Saya sebenarnya masih mau ngabisin. Cuma kan gak enak kalau di layar kaca ya. Ketahuan makannya banyak. Iya. Nanti di belakang layar aja ngabisinnya ya. Thank you ya Nurul buat info kulinernya. Jangan lupa dihabisin. Tapi tolong sisain buat penonton tadi lupa ya. Penonton dari tadi cuma Thank you Nurul udah bergabung bersama kami di Midnight Live. Sehat selalu dan selamat menikmati makanan Jepangnya, Japanese food. Otong juga sering ke Jepang ya? Ngapain Tong? Oke, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Anda kembali lagi di Midnight Live. Nah, kali ini kita punya informasi dari Ladies Night bersama Fatma Ayu. Ini dia informasinya. Hai Awania, di Ramadan kali ini aku mau ajak kalian buat ngabuburit. Bukan war takjil bareng warga, tapi kita akan buat kue hantaran Ramadan. Nah menariknya, salah satu UMKM di Jakarta ini menggunakan bahan pangan lokal seperti coklat dari Papua, kacang kenari dari Banda Neira, sampai daun kelor. Nah penasaran kan seperti apa kuenya? Yuk ikuti keseruanku. Kali ini aku udah bareng sama Kak Alsa, founder dari Boja Bakehouse. Halo Kak Alsa, apa kabar? Halo Kak Fatma. Biasanya kalau orang bikin kue, bikin biskuit, normal-normal aja nggak sih bahannya? Tapi tiba-tiba ada daun kelor, ada coklat dari Papua. Ini
Boleh diceritain filosofinya nih apa nih Kak? Boleh. Jadi awalnya memang aku concern dengan penggunaan bahan pangan lokal. Yang makin lama tuh makin dilupain sama masyarakat. Nah akhirnya kita cobalah olah beberapa menu dari bahan pangan seperti coklat dari Papua, kelor dari Jawa, kemudian ada juga kacang kenari dan rempah-rempah dari Banda kayak gitu. Oh wow. Dan kita pada hari ini mau buat apa nih Kak berarti? Kita akan buat biskuit, bahan dasarnya itu yang coklat dari Papua ini seperti ini, udah dalam bentuk bubuk. Kalau yang ini itu ada bubuk kelor, dia dari Jawa. Dan ini pengganti matcha ya? Iya, jadi dia profil rasanya mirip banget matcha karena agak sedikit pahit. Oh oke. Kenapa nih pilih daun kelor nih? Karena selain dia superfood, kandungan kalsiumnya tinggi banget, tapi juga dia punya profil rasa yang sebenarnya lagi dicari orang-orang banyak nih. Karena kan lagi ngetren banget matcha, padahal kita punya yang lokal gitu. Oke. Habis itu apa lagi? Kalau ini kacang kenari, Oke. jadi ini yang udah dicacah, Yang sama ini ada yang juga belum. yang masih asli, iya. Kacang kenarinya dari? Dari Bananeira. Terus telur, of course, ini dari lokal. Ya, itu dari peternak, kita dari Bogor. Jadi kita semua tahu semua nih source-nya dari mana kayak gitu. Oke. Dan Kalau ini cinnamonnya juga dari Bananeira. cinnamon dari Banda dan juga ada. Vanilanya kita dari Sulawesi. Oke. Jadi yang pertama itu kita harus mix si butter dan gulanya yang udah disiapin di sini. Nah sebenarnya sambil kita menunggu kita bisa siapin bahan-bahan yang lain. Contohnya kita bisa pisahin telur yang kuning sama yang putih karena kita di resep ini cuma pakai yang kuning aja gitu. Oke. Siap. Dua lagi. Oh lagi. Tadi udah diceritain kan bahan-bahan ini dari Nusantara ya, Iya. dari Papua, dari Banda Neira. Terus susah nggak sih cari bahan sampai sana gitu? Sebenarnya lumayan susah sih karena kalau di Nusantara atau di Indonesia tuh agak susah nyari supplier. Jadi kita nggak tahu persis siapa petaninya, terus habis itu kita nggak tahu harganya berapa dan lain sebagainya. Jadi contohnya yang untuk bubuk coklat itu aku datang langsung ke produsennya gitu. Di Papua sana? Iya, di Oh Papua. wow. Sebenarnya karena pengen ngangkat banyak pelaku usaha lain atau petani-petani yang di daerah-daerah yang juga mereka tuh harus kita berdayakan gitu dari usaha yang contohnya di ibu kota kayak kami di Boja Bakehouse karena merasa bahwa sebenarnya banyak banget bahan pangan yang kita punya tapi orang malah lebih suka yang impor gitu. Contohnya kayak bubuk coklat juga banyak kan yang merek tertentu yang sebenarnya itu coklatnya datang dari Indonesia padahal ternyata di Papua yang dihasilkan oleh petani kita sendiri itu udah menang award loh Kak. Wow. Yang di daerah Siki ini gitu. Wow. Selanjutnya apa nih yang kita lakukan nih Kak? Oke. Nah, ini kita jalanin lagi mixernya, terus campurin bahan-bahan kering. Oke. Jadi di sini ini Kak Fatma bisa langsung campur aja. Nah, kalau untuk mempertahankan kualitas dan juga cita rasa nih gimana nih Kak? Karena kan kita tahu ya Indonesia ada musim penghujan, ada Iya. musim kemarau, kadang-kadang musim nggak tuh bahan-bahannya. Itu gimana Kak? Nah sebetulnya banyak sih kalau kita ngobrol-ngobrol sama petani kita mulai kesulitan, terutama karena krisis iklim. Jadi banyak yang sudah tidak pasti panennya kapan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita main ke daerah-daerah tuh mereka udah mulai cari teknologi apa nih yang bisa bikin kita panennya sesuai kayak gitu. Ya contohnya aku di Boja itu pakai garam dari tumbuhan. Jadi ada tumbuhan IPA dari Papua. Nah dia sekarang udah dapat beberapa fasilitasi dari pemerintah, dari Bank Indonesia contohnya dan produsennya ini akhirnya dibikinin rumah pengering gitu. Jadi akhirnya nggak tergantung lagi sama cuaca gitu. Jadi biasanya kita pakai garam Himalaya ya. Ternyata nggak perlu sampai Himalaya. Iya benar, karena impor kan. Import. Oke, ini kita sudah tercampur. Yang kita lakukan ini Kak. Sekarang kita akan campur bahan keringnya ke bahan basah. Sebelum kita masukin tepungnya, kita akan masukin telur dulu. Baik. Tuh, yang udah dipisahin tadi. Ini berarti satu-satu gini ya Kak. Ini udah betul? Sorry Kak, aku juga ada yang lupa ternyata. Aku masukin vanilla. Oh ya boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini jam-jam kritis. Tinggal kita masukin 2 sendok aja, terus nanti diaduk pakai spatula nggak apa-apa. Baik. Oke. Ini untuk harum ya, aromanya Benar, sedap. biar aromanya keluar. Dan kalau Kak Fatma cobain, dia wanginya beda banget dibanding vanilla yang mungkin botolan biasa. Tuh. Kayak parfum? Bukan ya? Bisa juga sih. Bisa juga sih. Dan kita sudah memasuki pengayakan dari tepung. Kak Fatma mau coba? Boleh, tapi dimasukkan dulu takut zong ya. Siap. Ini kata penonton nih gimana sih? Profesional nggak sih? Tenang, ini bukan profesi saya. Jadi harap maklum ya kan? Oke.
Nah, ini Sudah tinggal tercampur diaduk. semua terigu dan juga adonan yang tadi kita buat. Terus Siap. aduk. Ini tinggal diaduk dengan spatula. Oke. Saatnya kita memasukkan bahan-bahan yang sudah kita sebutkan tadi. Ini berarti jadi 2 Ya. karena kita mau buat coklat dan juga daun kelor. Fatma tinggal sekarang campurin si bubuk coklat. Ini semuanya kan? Semua. Ini memasukkan kayu manis. Ini fungsinya buat apa? Biar Karena harum. kan kita nama menunya coklat rempah kenarika. Jadi memang rempahnya tuh ada kayu manis sama palanya. Kayak gitu. Ya Allah, ini baunya. Wangi banget kan? Nah, ini sekalian aku masukin palanya ya kak. Oke, ini gunanya apa kalau nih? Sama untuk jadi rempah-rempah yang Rempah-rempah wangi ya? banget sih. Ini dia kacang akan kita campurkan ke adonan sini. Yeay, habis ini apa nih kak yang harus kita lakukan? Habis ini adonannya akan didinginkan dulu kak di kulkas selama kurang lebih 1 jam. 1 jam. Oke, ini dia adonan kita udah jadi. Ini adonan dari coklat dan juga daun kelor. Nah, sekarang apa nih yang harus kita lakukan dan bahan-bahannya apa aja nih? Oke, jadi sekarang kita udah siapin tepung terigu sedikit untuk tabur-taburan, sama nanti kita akan membentuk si biskuitnya itu kak. pakai Oke. cetakan. Dan cetakannya bentuknya Ketupat. ketupat. Khas Ramadan dan juga Lebaran nanti. Oke. Oke, pemirsa Omania, ini dia kue yang udah kita cetak, udah jadi. Yeay, bentuknya cantik, warnanya tuh langsung Pekat banget ya. pekat dan keluar semua ya. Udah gitu wangi nggak sih, Kak? Wangi banget. Abis ini kita ngelakuin apa nih, Kak? Kita akan panggang di oven cuma sekitar 10 menit aja. 10 menit aja. Yeay, sambil menunggu maghrib tiba. Ini dia Omania, cookies kita udah jadi yang udah kita buat. Dan gak sabar buat makan ini, tapi nunggu azan maghrib dulu ya kak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah waktunya berbuka, kita batalkan dulu puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah minum dan saatnya kita cobain cookiesnya. Aku mau yang rasa unta dulu. Rasa rasa coklat berwujud unta kayak gini nih. Kita coba ya. Enak banget. Nggak terlalu manis. Dan coklatnya kerasa banget ya kak ya. Enak Ada wangi banget. rempahnya juga kan kak? Strong banget wangi rempahnya, tapi nggak bikin enak. Enak banget. Ini sepertinya yang bekerja sangat banyak ya di sini. Ada kameramen, Kak Vena dan juga Bang Boy. Mari kita cobain dulu nih Kak, membatalkan puasamu Kak. Silahkan Bang Boy. Wih rebutan nih. Cobain, gimana rasanya? Enak ini, enak atau lapar ya? Nggak ada bedanya. Enak banget pemirsa. Seperti biasa, nggak terlalu manis, nggak bikin enak. Perpaduannya pas. Dan rasanya kayak matcha, padahal ini bukan matcha, ini adalah daun kelor. Harganya mulai berapa? Harganya yang paling murah bisa 95.000 aja, masih di bawah 100.000. Wow. Dan ini bisa dipesan di Bisa di Boja Bake House, ada di Instagram kita, tapi bisa juga hubungi kita lewat WhatsApp. Wah, jangan lupa untuk ceki karena ini recommended banget dan rasanya mantap banget. Dari Jakarta, Fatma Ayu, Alsa, Metro TV. Au. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.